Pernahkah kalian melihat orang lain yang tiba-tiba berubah kepribadiannya setelah kematian anggota keluarganya? Dari yang awalnya ceria menjadi pendiam. Atau pernahkah kalian melihat orang lain yang kepribadiannya berubah total setelah mendapatkan pasangan atau jodoh? Mungkin dari yang awalnya dia adalah orang yang biasa dan tenang. Tiba-tiba kalian melihat dia menjadi agresif dan terkesan vulgar. Sebuah kepribadian yang menurut kalian bertolak belakang dengan kepribadian diri aslinya sebelum dia mendapatkan pasangan itu. Banyak contoh lain tentang bagaimana manusia dapat secara radikal mengubah kepribadian dirinya hanya karena satu momen atau satu kejadian di dalam hidupnya. Termasuk salah satu karakter anime yang bernama Hinako Yotose yang mendapati kondisi yang sama setelah seluruh anggota keluarganya mati dalam insiden kecelakaan di saat Hinako masih kecil, di mana itu membuat kepribadian Hinako menjadi dingin dan pesimis. Namun, di sisi lain juga, kepribadian pesimisnya itu berubah menjadi optimis di saat dia mendapati seseorang yang cocok, yang menurutnya telah ditakdirkan untuk dirinya agar rasa sakit dari kehidupan yang dia jalani itu dapat berakhir. Dalam pembahasan kali ini, di sini kita akan mencoba memahami bagaimana mekanisme perubahan kepribadian itu bekerja dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi perilaku diri kita serta hubungannya dengan kondisi Hinako sebelumnya. Untuk memulai pembahasan kali ini, di sini saya akan mengangkat sebuah konsep yang dicetuskan oleh Gilles Deleuze tentang tubuh tanpa organ. Apa itu tubuh tanpa organ? Itu merupakan sebuah identitas antara yang memproduksi dengan yang merupakan sebuah produk, bisa berupa subjek, aset, ego, dan lain sebagainya. Penjelasan tentang tubuh tanpa organ ini secara mentah mungkin akan membingungkan dan sulit untuk dicerna. Oleh sebab itu, di sini saya akan analogikan definisi tersebut dengan sebuah handphone yang kita miliki sebagai pengganti representasinya. HP secara keseluruhan memuat di dalamnya sebuah mesin yang akan menerima input sensorik dari indera-indera kita seperti sentuhan, suara, bahkan mungkin gerakan tubuh kita sebagai sebuah gestur yang akan direkam oleh kamera untuk menjalankan perintah pada mesin HP tersebut. Dan di sisi lain juga kita mendapati HP sebagai mesin output, di mana dia berperan untuk mengeluarkan hasil atau data yang diproses melalui serangkaian kerja mesin yang kita inputkan sebelumnya. HP yang memiliki dua peran tersebut dalam terminologinya Deleuze mungkin dapat disebut sebagai objek parsial yang mewakili peran input dalam HP dan tubuh tanpa organ merupakan perwakilan dari output dalam contoh HP tersebut. Mereka merupakan dua objek yang berbeda dengan peran yang berbeda pula. Namun, bukan berarti kita dapat mengatakan kalau salah satu di antara keduanya itu adalah HP. Kita tidak dapat mengatakan mesin input sebagai HP karena HP mendapati definisinya melalui penggabungan dua mesin yang beroperasi sebagai input dan output. Juga sebaliknya, kita tidak dapat mengatakan mesin output atau cangkang HP sebagai HP karena alasan yang serupa. Sekarang, apa itu objek parsial? Jika dianalogikan dalam contoh HP sebelumnya, maka itu mungkin berupa tombol-tombol fisik juga virtual seperti tombol volume, tombol on-off HP, juga keyboard virtual, dan tombol-tombol virtual lainnya yang dapat kita temui dalam sebuah HP. Dalam terminologinya Deleuze, objek parsial itu merujuk pada fitur tubuh bawaan seperti mulut, tangan, jari, mata, hidung, dan lain sebagainya. Sekarang, apa fungsi dari objek parsial ini? Jika dipahami melalui analogi HP, maka itu berfungsi sebagai alat untuk menjalankan HP tersebut. Tanpa objek parsial dalam HP seperti tombol-tombol fisik dan virtual, serta fitur-fitur yang dapat digunakan dalam HP tersebut, HP itu pada akhirnya tidak memiliki makna sama sekali, disebabkan tidak dapat kita operasikan dan fungsikan sebagaimana seharusnya HP itu berfungsi. Jika kita kembalikan ke dalam penjelasan Deleuze, maka objek parsial ini berguna agar tubuh manusia mendapati perannya untuk beraktivitas dan juga agar manusia mendapati maknanya sebagai manusia. Ini dapat dipahami melalui sebuah contoh yang Deleuze berikan tentang bayi yang menyusui. Menurut Deleuze, dalam proses menyusui bayi, pertama-tama kita harus memahami kalau baik bagi si ibu dengan si bayi memiliki objek parsialnya tersendiri yang akan berinteraksi demi menumbuhkan ketergantungan satu sama lain. Pertama, bagi si ibu, objek parsialnya adalah payudaranya yang berfungsi sebagai tempat bayi untuk menyusui. Dan untuk si bayi adalah mulut yang menjadi objek parsial untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi si bayi.
Setelah mengetahui objek-objek parsial yang akan berinteraksi, maka proses interaksi antara objek parsial ibu dengan bayi akan terjadi. Dalam hal ini, masing-masing dari subjek, baik si ibu dengan si bayi, akan saling mengingat sensasi dari interaksi objek parsial tersebut. Sensasi ini yang akan memberikan identitas bagi si ibu dan si bayi, disebabkan si ibu akan merasakan kalau dirinya adalah memang seorang ibu melalui sensasi menyusui yang dia lakukan terhadap bayinya. Dan si bayi mendapati identitasnya sebagai bayi melalui ketergantungan dirinya terhadap ASI dari si ibu. Bayi tidak dapat disebut bayi jika di saat lahir sudah bisa makan nasi goreng. Identitas diri ini yang pada akhirnya akan menciptakan kepribadian pada diri kita, tergantung dari bagaimana identitas diri kita dibangun. Kepribadian diri kita akan menyesuaikan dengan identitas itu. Ibarat HP, tergantung dari bagaimana pabrikan HP tersebut membuat HP-nya. Apakah akan ditujukan untuk entertainment atau belajar atau mungkin untuk main game. Semua identitas HP itu akan mengarahkan HP-nya ke arah mana HP tersebut akan digunakan. Ini juga akan berlanjut pada masalah besar dari sebuah pembentukan identitas atau kepribadian ini, yaitu dari bagaimana terdapat orang-orang yang memaksakan identitasnya kepada diri kita, dan ini pada akhirnya akan menciptakan masalah mental yang Deleuze sebut sebagai skizofrenia. Jika diibaratkan dengan HP, maka itu mungkin seperti kita bermain game pada HP yang hanya ditujukan untuk belajar atau hanya untuk media sosial. Memaksakan fungsi HP di luar dari kegunaannya akan menyebabkan HP tersebut cepat panas dan pada akhirnya akan rusak di suatu saat nanti. Kira-kira begitu juga dengan mental manusia. Bahkan hal tersebut bisa lebih buruk, yaitu kepribadian yang dipaksakan atau kepribadian yang dibangun dengan cara yang salah. Pada akhirnya akan membuat subjek tersebut akan mati secara harfiah. Mengutip perkataan Deleuze, sebagai aturan yang melekat pada eksperimen, diperlukan kehati-hatian. Banyak yang telah dikalahkan dalam pertempuran ini. Jika kita kembalikan pembahasan ini kepada contoh kasus Hinako sebelumnya, maka mungkin dapat kita pahami kalau keadaan eksternal yang menimpa dirinya, yaitu kematian seluruh anggota keluarganya, memang dapat mengubah kepribadian seseorang menjadi sangat berbeda. Keadaan luar biasa dan di luar dari kemampuan manusia itulah yang memaksa Hinako untuk mengubah kepribadiannya. Disebabkan tidak ada yang dapat Hinako lakukan, bahkan jika harus menangis sekalipun, seluruh anggota keluarganya tetap tidak akan hidup kembali seperti sedia kala. Kondisi tersebutlah yang membuat Hinako menjadi rusak, bahkan terkesan mati dari dalam, seperti yang diucapkan oleh temannya Hinako yang bernama Shiori Aomi. Dia mengatakan, apakah gadis kecil itu tidak akan pernah kembali lagi? Apa mungkin Hinako benar-benar mati dalam kecelakaan itu? Dan orang yang ada di hadapanku sekarang hanyalah cangkang kosong. Hal ini juga yang perlu kita khawatirkan dalam upaya kita untuk mengubah kepribadian diri kita. Bisa saja jika kita tidak berhati-hati dan tidak memperhitungkannya dengan matang, kita pada akhirnya akan mati secara harfiah, juga mati secara simbolis. Keadaan ini juga pastinya bukan sebuah hal yang ingin kita tuju dari alasan awal kenapa kita ingin mengubah kepribadian diri kita. Oleh karena itu, Deleuze memberikan sebuah pertanyaan kepada kita jika kita ingin mengubah kepribadian diri kita agar kita tidak tersesat dan mati akibat dari kelalaian dan kecerobohan kita. Deleuze kira-kira bertanya seperti ini. Pertanyaan pertama, jenis kepribadian seperti apa yang ingin kita dapatkan, bagaimana kita mendapatkannya, dan resiko apa yang akan menimpa kita. Pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi di saat kita melakukannya? Apa ada efek lain yang ditimbulkan selain dari efek utama yang dihasilkan? Dan apakah ada risiko yang tidak terduga yang kemungkinan terjadi di luar dari perencanaan kita? Dan juga apa yang kita harapkan dari perubahan kepribadian tersebut? Dengan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan kita bisa berhati-hati dan memahami risiko dari upaya diri kita untuk mengubah kepribadian diri kita tersebut. Pertanyaan itu juga bertujuan agar kita tidak menyesali dampak yang akan kita rasakan jika sewaktu-waktu kita gagal dalam transformasi kepribadian diri kita, dan sedikitnya dapat mengurangi kegagalan yang akan kita alami disebabkan dalam upaya kita mengubah kepribadian, kita sudah memiliki rencana yang matang dan mental yang siap dalam menghadapinya. Dan jika kita kembalikan kepada masalah yang dijelaskan di awal pembahasan kali ini,
Itu seharusnya merupakan sebuah kasus di mana kepribadian diri kita berubah bukan karena kita ingin mengubah kepribadian kita sendiri, namun itu disebabkan paksaan eksternal berupa sosial juga alam semesta dengan cobaan-cobaan kehidupan yang diberikan kepada kita. Kekuatan yang besar dan masif tersebutlah yang membuat diri kita tidak sanggup lagi menahan diri untuk bersikap dan berperilaku seperti sedia kala. Namun harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan kita agar diri kita dapat bertahan hidup atau paling tidak dapat menjalani kehidupan ini sedikit lebih lama ketimbang kita mempertahankan kepribadian lama diri kita yang mungkin saja akan mengantarkan diri kita pada kematian secara harfiah. Dari kondisi ini juga saya berharap untuk setiap orang-orang yang ingin mengubah kepribadian dirinya baik secara sukarela ataupun terpaksa karena kondisi eksternal untuk paling tidak berhati-hati dan merencanakan apa dampak dari perubahan kepribadian itu dan apakah kita siap untuk menghadapinya. Dan saya harap dengan ini kita mendapat sebuah model pengetahuan untuk mengubah kepribadian diri kita, serta pemahaman atas realitas yang mendiami di balik pembentukannya, agar kita tidak gegabah dalam menentukan kepribadian yang akan kita ambil atau yang terpaksa kita ambil.